Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Saya yakin hari ini pasti sehat selalu, Allah rahmati dan Allah berkahi, panjang umur dan berkah, sukses dunia dan akhirat. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah SWT. Ada 3 model manusia dalam menerima Al-Quran. Allah telah berfirman di dalam surah 35 itu surah Fatir ayat 32. Ayo coba kita buka Al-Qur'annya, surah 35 Fatir ayat 32. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian aku wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang terpilih. Siapa hamba-hambaku yang terpilih ini? Tidak lainlah kita semuanya ini termasuk umat Nabi Muhammad, hamba pilihan. Nah, namun di antara hamba-hamba pilihan ini dalam menerima Al-Quran ada 3 model. Yang pertama, faminhum zalimun linafsihi. Ada orang yang mendolimi diri mereka sendiri. Sudah jelas ngaku muslim, harusnya membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ternyata ngaku muslim gak pernah baca Al-Quran. Ini termasuk orang zolim. Kenapa dikatakan zolim? Karena Al-Quran ini memang diturunkan untuk manusia, bukan untuk binatang. Jadi yang merasa manusia wajib hukumnya membaca Al-Quran. Seperti Allah firmankan di dalam surah 39, surah 39 itu surah Az-Zumar ayat 41. Inna anzalna alaikal kitaba linnasi bil haq faman ihtada falinafsih waman dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu ya Muhammad dengan membawa kebenaran untuk manusia. Jadi memang Al-Quran ini diturunkan untuk manusia. Yang merasa manusia wajib hukumnya membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran. Apalagi sebagai seorang muslim. Bilhaq, Al-Quran ini membawa kebenaran. Supaya akhlak dan perilaku kita benar, maka wajib Al-Quran dijadikan pedoman hidup. Al-Quran dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar. Faman ihtada falinafsih, siapa yang mendapat petunjuk, petunjuk itu untuk diri mereka sendiri. Jadi siapa yang mengkaji, mendalami Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu semuanya untuk keselamatan diri mereka sendiri. Bukan untuk ustaz, bukan untuk orang lain, keselamatan diri mereka sendiri. Waman dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang sesat, sesat itu juga untuk kerugian mereka diri sendiri. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Kamu Muhammad tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka, masing-masing semuanya. Ternyata ada manusia mendolimi diri mereka sendiri. Zolim namanya. Ngaku muslim tidak pernah baca Al-Quran. Nah, padahal Allah sendiri tidak pernah menzolimi hambanya sedikit pun. Manusia itu sendiri yang menzoliminya. Allah telah berfirman dalam surah Yunus. Surah Yunus itu surah 10 ayat 44. Inna allaha la yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah mendolimi hambanya, tidak pernah mendolimi manusia sedikit pun. Namun manusia itu sendiri yang mendolimi diri mereka sendiri. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Allah kecuali orang-orang zalim. Begitu firman Allah dalam surah 29 ayat 49. Tidak ada yang menzolimi hambanya kecuali mereka sendiri. Jadi sebenarnya Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang beriman. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Allah kecuali orang yang zalim. Orang-orang semacam itu kata Allah disindir oleh Allah dalam surah 7 surah Al-A'raf ayat 46. Kata Allah, aku akan memalingkan orang-orang menyombongkan diri di atas bumi ini dengan tanpa alasan yang benar. Jadi alasan apapun gak benar. Misalnya Pak Ustadz, kenapa kamu nggak ngaji? Sibuk Pak Ustadz. Dari pagi sampai malam bekerja sibuk. Padahal sesibuk apapun pasti pergi ke toilet. Bukan begitu? Artinya apa pergi ke toilet?
artinya ada kepentingan. Tidak mungkin meeting dong, ada kepentingan. Kalau ada kepentingan walaupun 5 menit, kalau Al-Quran itu dipentingkan pasti ada waktunya. Ada waktunya untuk membaca Al-Quran. Ada waktunya untuk mentadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran tidak dipentingkan, ya nggak ada waktunya. Jadi Allah itu akan memalingkan kepada orang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah tanpa alasan yang benar. Alasan apapun nggak benar di mata Allah. Bukankah detak jantung kita gratis? Bukankah pendengaran kita juga gratis? Penglihatan kita gratis? Kenapa kita tidak mensyukuri untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran? Ketika mereka dikasih petunjuk oleh Allah, mereka enggan menempuhnya. Tapi begitu ada kesesatan, dia menempuhnya. Jangan lupa besok ngaji. Gak ada perhatian tuh, ngaji melulu. Itu urusan ustadz, bukan untuk urusan kita. Tapi begitu untuk diingatkan bahwa jangan lupa minggu depan arisan ke puncak, bawa gitar, nyanyi, karaokean bersama-sama. Itu ada perhatian khusus dan bahkan dilingkarin tanggalnya. Jangan lupa minggu depan kita ke puncak, karaokean. Bahkan mereka akhirnya nggak pernah sholat subuh. Tapi mereka menempuhnya. Ini termasuk mereka zalim kepada diri mereka sendiri. Yang kedua di dalam surah 35 ayat 32 tadi, wa minhum muqtasid, dan di antara manusia ada yang muqtasid. Muqtasid itu pertengahan. Pertengahan. Kalau kita membaca catatan Departemen Agama, muqtasid itu kemaksiatan dan kebaikannya seimbang. Jadi ibarat dalam kehidupan sehari-hari, di masjid takwa, lebih dekat dengan Allah, di luar masjid hewani. Kalau kerja menghalalkan segala cara, ini lupus. Ini nggak benar dalam beragama, dalam Islam. Ada orang yang muqtasid juga pertengahan, habis sholat nyolong sendal, muqtasid. Habis pergi haji, kemudian pulang ke negara Indonesia, dia korupsinya meningkat, muqtasid. Dia mengingkari sebagian ayat Al-Quran dan menerima ayat sebagian Al-Quran. Ini muqtasid. Justru orang semacam ini, kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang yang kafir sebenarnya. Mereka itu orang yang kafir sebenarnya, orang yang ingkar sebenarnya. Kalau di luar agama Islam, ya nggak perlu dibicarakan, kan itu sudah otomatis ingkar kepada Allah. Ini mengaku Muslim tapi mengingkari ayat-ayat Allah. Ini orang kafir sebenarnya, kata Allah. Begitu dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 150 sampai 151. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman semuanya buka tuh ayatnya, surah An-Nisa ayat 150 sampai 151, dikaji ulang, ya kan, dianalisa, dibaca, lantas diamalkan. Kalau nggak ngerti, WA saya. Gitu ya. Oke, baik, muqtasid. Kemudian yang ketiga adalah wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Ada orang yang segera berbuat kebajikan dengan izin Allah. Dia segera mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, dia masuk Islam secara kafah, secara totalitas. Kafah itu artinya secara komprehensif, secara keseluruhan. Kafah itu juga bisa diterjemahkan proses oriented menuju kebenaran. Itulah kafah. Makanya Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Masuklah kamu ke dalam sistem Islam secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang paling nyata bagimu. Kenapa kita tidak boleh mengikuti khutbah-khutbah langkah-langkah setan? Ingat, setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kita tidak boleh berkolaborasi dengan setan, laknatullah. Karena di luar sana banyak orang-orang yang ngaku muslim tapi akhlaknya setan. Luar biasa, aksesoris kesolehan tapi akhlaknya lebih setan daripada setan. Karena setan sendiri tidak pernah menganjurkan manusia untuk berbuat maksiat. Setan itu hanya menggoda. Kita sendiri yang kadang tergoda oleh bujukan rayuan setan. Begitu firman Allah dalam surah 14 ayat 22, berarti surah Ibrahim. Nah, nanti dibaca itu pidatonya setan laknatullah.
Oleh sebab itu ada orang segera mengambil Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mereka mengambil Al-Quran sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan orang-orang yang bersegera berbuat kebajikan ini juga termasuk orang-orang soleh. Disitulah Allah berfirman dalam surah 3 surah Ali Imran ayat 114. Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Ciri orang soleh itu adalah pertama beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada Allah artinya bersepakat dengan aturan Allah. Dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Beriman kepada hari akhir bahwa nanti ada kehidupan setelah mati. Dan dia yakin bahwa nanti ada kehidupan setelah mati. Maka hari ini dia persiapkan untuk pulang ke akhirat. Dan yang kedua, dan ketiga adalah wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah yang mungkar. Ini orang soleh itu diantaranya lah menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dia berdakwah. Dan ingat, wa yusari'una fil khairat, dan mereka segera berbuat kebaikan, dan mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabiqum bil khairati bi'nillah, segera berbuat kebajikan dengan izin Allah, karena kitalah orang-orang yang dicintai oleh Allah kalau kita segera berbuat kebajikan. Semoga kita terhindar dari dua model tadi, yakni mendolimi diri mereka sendiri. Yang kedua adalah muktasid pertengahan, dan poin yang ketiga ini yang harus kita ambil, segera berbuat kebajikan dengan izin Allah. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang berpihak kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, dijaga sampai ending kehidupan kita husnul khatimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.